Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pihak Kejaksaan Tinggi tengah berkoordinasi untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pasca putusan bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap bos investasi Mimiles. Putusan bebas diberikan karena Majelis Hakim menilai seluruh dakwaan tidak terbukti. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai oleh Johannes Hehamoni memberikan putusan bebas atas terdakwa investasi Mimiles, Kamal Taracan Mirchandani alias Sanjay pada 24 September lalu. Selain bebas, Hakim juga memerintahkan jaksa untuk mengembalikan aset Mimiles yang sudah disita. Vonis ini diputus karena Hakim menilai seluruh dakwaan jaksa tak terbukti di pengadilan. Atas putusan Hakim ini, pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam waktu 14 hari segera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Soal pengembalian aset, Kejaksaan mengajukan perlawanan hukum. Dan kita sambil berkoordinasi agar segera menerima salinan putusan lengkap dari Pengadilan Negeri Surabaya terkait dengan putusan tersebut, sehingga dapat menjadi dasar atau pertimbangan dari kita untuk melakukan langkah-langkah atau upaya apa yang akan kita tuangkan dalam pertimbangan kita sebagai bahan memori kasasi nanti. Saat ini penuntut umum belum melaksanakan penetapan dimaksud karena penuntut umum saat ini memiliki pendapat yang berbeda terkait dengan penetapan tersebut, sehingga penuntut umum mengajukan upaya perlawanan terhadap penetapan tersebut dan telah diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya. Sejumlah anggota Mimiles mendukung putusan bebas Hakim karena berharap agar aplikasi Mimiles dapat diaktifkan kembali. Para anggota menilai Mimiles adalah murni aplikasi pembelian iklan untuk promosi produk mereka, sehingga dengan diaktifkan kembali, maka dana yang telah terbayar dapat kembali berjalan. Dari semua member, aplikasi ini bisa dibuka kembali karena kita merasakan sangat rugi ya. Kita sudah membeli slot iklan untuk menayangkan produk-produk yang harus kita iklankan, ternyata itu terpending dan itu ada nominal yang masih terhold ya. Itu kan sangat rugi gitu loh, jadi kita nggak bisa jualan lagi. Sedangkan top up iklan di Mimiles itu sangat murah dibanding kalau saya di marketplace yang lain. Pasca putusan bebas, pihak Mimiles kini menunggu salinan lengkap putusan untuk menentukan langkah lanjutan yang diperintahkan pengadilan. Kami akan pelajari, karena sesuai apa yang disebut dalam putusan, barang bukti dikembalikan kepada siapa, itu pasti jelas akan tertera di bawah. Dikembalikan kepada siapa. Cuman ketika putusan kemarin dibacakan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang mulia bahwa semua adalah dikembalikan kepada pemilik cuma melalui PT KMK. Itu yang saya dengar dari pertimbangan yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang mulia kemarin ketika putusan. Jadi lebih baik kita sama-sama menunggu tertulis, nanti salinan putusan sudah kami terima, kami bisa putuskan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam putusan tersebut. Mimiles merupakan sebuah aplikasi investasi penyedia jasa iklan. Polisi mengungkap investasi ini sebagai penipuan. Di awal pengungkapan kasus ini, polisi menyebut pengelola Mimiles telah menyedot dana anggota hingga 750 miliar rupiah. Sementara aset Mimiles seperti uang tunai ratusan miliar dan puluhan mobil telah disita polisi dan jadi barang bukti. Di kasus ini, polisi memeriksa sejumlah pesohor yang menjadi member atau anggota seperti penyanyi Eka Deli, Pinkan Mambo, desainer Aji Notonegoro hingga pengusaha Aris Sigit. Tim Liputan, Kompas TV. Salah satu putusan hakim adalah mengembalikan aset para member. Bagaimana mekanismenya kita tanyakan langsung kepada rekan Sinta Maulidia yang saat ini berada di Mapolda Jawa Timur. Sinta, hingga saat ini bagaimana proses pengembalian aset yang sebelumnya telah disita dan saat ini berada di pihak Kejaksaan Tinggi? Dan bagaimana upaya saat ini yang dilakukan pihak Kejaksaan untuk melakukan kasasi? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Memang benar selain Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Kamal Taracan alias Sanjay yang merupakan pemilik PT Kam & Kam dinyatakan tidak melakukan perbuatan pidana sesuai dengan putusan JPU. Ini juga Majelis Hakim menyatakan bahwa mengembalikan aset-aset milik members atau anggota Mimiles
Dan mekanismenya berdasarkan yang kami pantau dalam sidang kemarin bahwa untuk pengembalian dari aset anggota members itu dilakukan oleh PT Kam Nkam sendiri. Artinya seluruh proses pengembalian aset dan juga inventarisasi aset pun juga dilakukan oleh PT Kam Nkam. Namun dalam proses ini Kejaksaan mengatakan bahwa ia masih akan melakukan upaya lanjutan hukum, yakni berupa mengajukan kasasi begitu ke Mahkamah Agung. Dan saat ini dari pihak Kejaksaan juga mengatakan masih menunggu salinan putusan lengkap dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk kemudian didalami untuk mengetahui apa pertimbangan dari Majelis Hakim memutuskan atau memvonis bebas terdakwa Sanjay atau pemilik PT Kam Nkam. Dan dari pihak Kejaksaan juga mengatakan ia masih memiliki waktu 14 hari dari tanggal 24 September kemarin hingga 8 Oktober 2020 mendatang. Artinya bahwa untuk aset di sini yang dimaksud adalah aset yang diamankan oleh Polda Jawa Timur untuk dijadikan barang bukti, yakni 147 uang tunai sebesar 147 miliar rupiah dan juga puluhan mobil saat ini masih tertahan, belum dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada PT Kam Nkam. Karena pihak Kejaksaan mengatakan bahwa jikalau nanti mereka mengajukan kasasi begitu ke Mahkamah Agung, artinya putusan sidang pada 24 September kemarin ini belum ingkrah atau belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga saat ini dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih dalam upaya koordinasi juga dengan Pengadilan Negeri untuk meminta salinan putusan lengkap untuk didalami dan juga menjadi bahan pertimbangan juga untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung begitu. Baik, pihak Kejaksaan masih menunggu salinan putusan lengkap dari Majelis Hakim dan saat ini ada 5 terdakwa dan 1 sudah divonis bebas. Lalu bagaimana dengan 4 terdakwa lainnya, Sinta? Ya, Juno, informasi yang kami dapatkan bahwa untuk 4 terdakwa lain, mereka adalah Fatah Suhanda, manajer PT Kam Nkam, kemudian Martin Lucia sebagai pencari member, kemudian juga Sri Widyaswati, pencari member juga, dan juga yang keempat adalah Prima Hendika, ahli IT PT Kam Nkam. Saat ini memang masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Informasi terbaru yang kami dapatkan setelah kemarin hari Senin menjalani sidang dengan agenda penyampaian nota pembelaan begitu dari pihak penguasa dari pihak penasihat hukum 4 terdakwa tersebut. Hari ini rencananya memang informasi yang kami dapatkan akan ada sidang putusan di Pengadilan Negeri Surabaya terhadap 4 terdakwa tersebut. Dan mereka semua dituntut pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman hukuman pidana kurungan penjara paling lama 5 tahun dan juga denda 100 juta rupiah. Baik, hingga saat ini 1 terdakwa telah divonis bebas oleh Majelis Hakim dan pemilik investasi Mima saat ini telah divonis bebas oleh putusan hakim dan upaya hukum telah dilakukan ataupun upaya perlawanan dengan melakukan kasasi telah dilakukan jaksa dan menunggu salinan putusan lengkap dari Majelis Hakim terkait dengan vonis bebas pemilik investasi Mima. Terima kasih rekan Sinta Maulidia dari Mapolda Jawa Timur.